Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Maka Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua nikmat iman dan takwa dan nikmat kesehatan dan keafiatan serta kekuatan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sahabat Maka Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama saya Ustadz Anwar T. Lohor, SPD M.Hum, dengan pembahasan tafsir surah Al-Fatihah. Kali ini kita akan membahas ayat ke-6 dari surah Al-Fatihah. Bagaimana tafsirnya? Mari kita pelajari bersama. Ayat ke-6 yang berbunyi Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim dalam tafsir ini dijelaskan ay dullana wa arshidna. Artinya tunjukkanlah kami dan bimbinglah kami. Ya, dalam ayat ini merupakan doa. Kenapa dikatakan merupakan doa? Karena kita yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya ketika kita menyampaikan ihdinas siratal mustaqim dalam surah Al-Fatihah, maka kita sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan juga memberikan petunjuk kepada kita. Dullana wa arshidna. Dullana, tunjukilah kami. Tunjukilah kami adalah tunjukilah kami kepada sesuatu yang hak dan sesuatu yang batil. Kenapa demikian? Supaya kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kalau kita hanya mengetahui yang hak saja tapi kita tidak mengetahui yang batil, maka kita tidak akan tahu, kita akan terjerumus ke dalam kebatilan, kita tidak akan pernah tahu. Karena kita hanya fokus kepada yang baik-baik saja. Makanya kita harus benar-benar memahami juga antara yang baik dan yang batil. Agar kita mampu, agar kita sudah tahu, oh ini batil, maka kita tinggalkan. Oh ini baik, maka kita lakukan. Makanya kemudian tidak cukup kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata dullana, tunjukilah kami, tapi juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala wa arshidna, bimbinglah kami. Ya, maka yang bisa membimbing kita dalam kebaikan menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meminta untuk dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat. Di saat kita masih buntu, pikiran kita masih kacau, maka mintalah bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam melakukan sesuatu, dalam mempelajari suatu ilmu, mintalah bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mempelajari suatu ilmu, itu kita akan betul-betul paham dan benar-benar kita menguasainya. Kemudian apalagi tafsiran selanjutnya, wa waffiqna ila siratil mustaqim. Tafsirannya tidak hanya berhenti pada dullana, berikanlah kami petunjuk, kemudian wa arshidna, dan bimbinglah kami, tapi juga wa waffiqna ila siratil mustaqim. Dengan lafaz ihdinas siratal mustaqim ini kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala wa waffiqna ila siratil mustaqim. Waffiqna artinya bahwa berikanlah taufik kepada kami untuk menuju kepada jalan yang lurus. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kepada sesuatu yang lurus. Kemudian wa huwa at-tariqul wadih. Kenapa? As-siratul mustaqim adalah huwa at-tariqul wadih. Siratul mustaqim adalah jalan yang lurus, adalah jalan yang jelas. Jalan yang jelas. Jelas apanya? Jelas kebenarannya. Yang berdiri di atas kejelasan jalan ini adalah ketika orang berdiri di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kitabullah. Jadi ketika kita sudah berlandaskan kitabullah dan juga kita berlandaskan hadis Nabi
sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita termasuk orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuju kepada jalan yang mustaqim, yang lurus, yaitu wa huwa at-tariqul wadi. Dialah jalan yang jelas, tidak samar-samar dan tidak juga penuh dusta. Ketika kita sudah melewati jalan yang jelas ini, maka surga yang kita akan dapatkan pun jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-musilu ila Allah, artinya wa huwa at-tariqul wadi, dialah jalan yang jelas. Al-musilu ila Allah, al-musilu ila Allah, penghubung ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jalan yang mustaqim, as-siratul mustaqim adalah merupakan jalan yang menghubungkan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Artinya bukan menuju untuk menghadap secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahiriyah, tetapi artinya kita menuju kepada kebaikan-kebaikan yang Allah ajarkan. Kita menuju kepada sesuatu, kita berbuat baik sehingga kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatan. Jadi orang yang punya amalan-amalan yang baik dan dengan hati yang bersih, insya Allah dia akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ila jannatihi. Kalau sudah kita berada di jalan yang benar, kalau sudah kita berada di jalan yang lurus, sudah berada di jalan yang jelas, kita sudah bisa melakukan hal-hal yang kebajikan, hal-hal kebajikan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah jalan yang akan menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin bahwa orang pasti menginginkan surga. Semua orang pasti menginginkan surga. Hanya saja terkadang susah untuk menuju ke sana. Terlalu banyak ujian, terlalu banyak duri yang harus kita lewati. Tetapi ketika kita mampu melewati duri itu, kita mampu melewati duri-duri ujian itu, maka kita insya Allah akan mampu menuju surga Allah dan akan menikmati surga Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti. Asalkan kita bersungguh-sungguh dan istiqamah. Kemudian wa huwa ma'rifatul haqqi wal 'amalu bihi. Nah, as-siratul mustaqim adalah tidak juga menjadi penghubung bagi kita untuk menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatan, tidak juga menjadi penghubung, tidak menjadi sarana untuk kita untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga wa huwa ma'rifatul haqqi adalah pengetahuan kepada kebenaran. Kemudian wal 'amalu bihi, dan juga beramal dengan jalan yang benar ini. Artinya tidak secara langsung bahwa kita memiliki petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab, itu Al-Qur'an, ini Al-Qur'an. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, makanya di sini kita sebagai petunjuk kita untuk sebagai jalan yang lurus bagi kita adalah ketika kita berpedoman kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagaimana yang Nabi sampaikan di dalam hadisnya, taraktu fikum amrayni lan tadillu indama tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat, yaitu ketika kalian berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian fahdina ila sirati wahdina fis sirat. Di sini ada dua bagian lafaz. Ada fahdina sirati, kemudian wahdina fis sirati.
Fahdina ila sirati, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, dan wahdina fis sirati, dan tunjukilah kami di dalam jalan yang lurus. Nah, apa bedanya? Fal hidayatu ila sirati, yang dimaksud dengan hidayah ke jalan yang lurus adalah petunjuk ke jalan yang lurus adalah luzumi dinil Islam, yaitu kepada hal-hal yang sudah menjadi lazim dalam agama Islam. Kemudian wa tarku ma siwahu minal adyan, dan meninggalkan selain daripada apa yang diajarkan oleh Islam yang sudah menjadi kelaziman Islam. Kemudian wal hidayatu fis sirati, apa yang dimaksud dengan hidayah, petunjuk di jalan yang benar. Kalau yang tadi adalah maksud daripada petunjuk ke jalan yang benar, yang lurus. Tapi ini juga yang kedua adalah petunjuk di jalan yang benar. Apa maksudnya? Tasmulul hidayatu li jami'i tafasilid diniyah. Artinya ini sudah mengarah pada keseluruhan at-tafasilid diniyah, bagian-bagian penting pada agama, amalan wa ilman wa amalan, baik secara ilmu dan baik secara amalan. Kemudian fahadha ad-du'a'u min ajma'il ad'iyati wa anfa'uha lil 'abdi. Lafaz ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa lafaz ini adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim adalah doa. Min ajma'il ad'iyati, dari di antara doa-doa yang sudah diperkenalkan oleh para ulama. Kemudian wa anfa'uha lil 'abdi, dan sangat bermanfaat untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa lihada, oleh karena ini, wajib 'alal insani an yad'u Allah bihi. Makanya dengan sebab inilah orang, semua makhluk manusia wajib untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz ini, fi kulli rak'atin min salatihi, pada setiap rakaat dari salat yang dia dirikan, li daruratihi ila dzalik, sebagai kebutuhannya kepada doa itu. Sangat pentingnya ihdinas siratal mustaqim, maka ihdinas siratal mustaqim ini dijadikan doa, tidak hanya menjadi bacaan dalam salat, tapi juga dijadikan doa bagi orang yang mendirikan salat dalam setiap rakaat. Wa hadza as-siratul mustaqim huwa siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, pemirsa penonton setia Maka Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi penjelasan terkait dengan tafsir ayat ke-6 dari surah Al-Fatihah. Ternyata tidak hanya menjadi ayat ke-6 hanya menjadi bacaan biasa, tapi juga menjadi doa bagi umat manusia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Kita akan lanjut pada bagian ayat yang ke-7. Jangan kemana-mana, kembali ke kajian kami yang akan datang selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.